materi di pagi hari ini, di malam hari ini saya beri judul supaya lebih fokus gitu. Saya beri judul memahami penyingkiran orang beriman dari perpolitikan. Sama kan gini nih, kalau kita nggak ngerti kita dibodohi, kita dikerjai. Karena sekarang ini di dunia itu sedang berlomba ingin menguasai setiap negara yang dinamakan gerakan Freemasonry. Gerakan Freemason itu adalah gerakan Yahudi internasional yang tujuannya ingin menegakkan kuil Sulaiman. Ciri-cirinya adalah gerakannya itu adalah merebut pos-pos penting di setiap negara, termasuk di Indonesia. Direbut itu. Karena kalau sudah pegang kekuasaan, itu gampang. Untuk merealisasikan tujuannya itu gampang sekali. Contoh aja, kemarin itu kan ada usaha-usaha untuk menjadikan sekolah nggak perlu pakai pelajaran agama. Nah, nek sing duwe gawe sing kuasa ya bisa saja, gampang. Nah, ini kalau tidak ada penentangan dari kaum muslimin ya sudah jablas. Nah, sekarang terjadi seperti itu. Sementara kaum muslimin menjauh dari politik. Soalnya tabu ngomong politik itu, soalnya politik kotor. Yang kotor itu orangnya, kelakuannya. Kalau aturannya bagus, orangnya bisa melenceng. Nah, karena paham-paham seperti itulah akhirnya orang-orang beriman ini enggan untuk berpolitik itu, dikuasai oleh mereka. Apalagi golput senang tambah sana itu. Nah, ini harus ngerti. Jadi orang Islam harus cerdas. Boleh kita lanjutkan. Ada semacam usaha-usaha dari pihak tertentu untuk tujuan agar kaum muslimin tidak mencampuri urusan politik, dengan tujuan agar masalah politik dikuasai oleh orang yang tidak menyukai Islam. Ini kira-kira tujuan seperti itu. Ulama jangan bicara politik, jangan ikut-ikutan berpolitik. Politik itu kotor. Ini yang sering kita dengar. Kalau ngomong politik di masjid itu trik semua. Nah, kita lihat, kita tekankan sampai selesai. Nah, propaganda ini hanya bertujuan membungkam umat Islam agar buta politik, sehingga perpolitikan di negeri ini dikuasai oleh mereka yang tidak berpihak kepada Islam. Contoh aja, Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim itu bojone itu Kristen. Nah, dia KTP Islam. Tapi membuat sebuah keputusan itu tidak berpihak kepada Islam. Contoh, dia membuat sebuah undang-undang bagaimana pelecehan seksual itu harus ditindak dengan detail sekali. Tapi ujung-ujungnya tidak akan dikenai pasal pelecehan seksual kalau dilakukan suka sama suka. Berarti berarti oleh. Wik oleh. Lihat ini kan keputusan orang yang tidak berpegang kepada aturan Allah. Kalau kita semakin menjauh, ya mereka yang akan menguasai. Umat Islam itu mayoritas di Indonesia, kok nggak pernah jaya gitu ya. Ya karena kita sudah diombang-ambingkan, dipecah. Waro titik tadi gede, itu yang terjadi sekarang ini. Dan itu memang ada di skenario oleh namanya gerakan Reincorporation. Reincorporation itu dulu orang Amerika yang melawan Rusia. Nah, sekarang Rusia sudah hancur menjadi negara kecil-kecil berkeping-keping, yang menjadi ancaman menurut mereka adalah Islam. Maka di sana berpikir bagaimana Islam itu supaya lemah, dibuat macam-macam. Gerakannya di sana itu hampir anggotanya itu 1.600 orang itu profesor doktor, S2 KPU, S3 pun profesor. Berpikir bagaimana Islam supaya lemah. Makanya ini kita harus ngerti. Jadi perpolitikan di dunia itu luar biasa. Ya.
Propaganda ini hanya bertujuan untuk membuka umat Islam agar buta politik sehingga perpolitikan di negeri ini dikuasai oleh mereka yang tidak berpihak kepada Islam. Jika orang-orang baik enggan bicara politik, jangan salahkan jika nanti dipimpin oleh orang jahat. Nah, ini kesadaran ini. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka suatu saat akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak membela Islam. Sudah pasti banyak terjadi. Di Singapura, di Filipina, dulu itu hampir 100% Muslim, sekarang tinggal berapa? 5%. Di Singapura sekarang tinggal 15%. Itu karena yang megang kekuasaan nggak senang Islam. Jika umat Islam bukan berpolitik, maka jangan salahkan jika Islam dilarang seperti di Angola. Di Angola Afrika itu Islam dilarang. Nah, ada seperti itu nangis kita. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka jangan salahkan jika umat Islam akan dibantai seperti di Suriah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini makanya membangun persatuan umat Islam yang masih sulit. Karena semua mengklaim dirinya paling benar semua. Kelompok saya paling benar, kelompok saya paling benar. Itu yang terjadi, memang dibuat seperti itu. Kita lihat komentarnya Anton Tabah, mantan jenderal polisi. Dia mengatakan jika rezim itu baik, bersih, jujur, tak perlu takut adanya ceramah politik di masjid-masjid. Takut dengan masjid justru menunjukkan rezim tidak baik, tidak bersih, tidak jujur, dan lain sebagainya. Kata Anton, membahas kemiskinan negara maupun rakyat di masjid itu sah, asal didukung dengan fakta dan data. Itu bukan berpolitik, memang harus begitu, kata Anton. Ya, apalagi melarang ceramah politik di masjid-masjid, dasar dan maksudnya apa? Berpolitik di masjid itu seperti apa batasannya dan definisinya? Kata Anton ini pensiunan jenderal polisi. Ia mengatakan di agama Islam itu semua itu telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, karena risalah agama terakhir ini sangat komplit dan detail. Jadi agama Islam itu sangat komplit dan detail, semua warna ada dalam Quran. Sampai namanya Saifuddin Ibrahim itu jengkel sampai Quran ini. Busennya 300 ayat ini. Lu menyuruh menghapus 300 ayat, bukan 30, 300 ayat. Karena luar biasa Quran itu. Kalau dipelajari betul, lengkap semuanya. Jangankan memilih pemimpin, memilih teman saja harus seiman. Diatur dalam Quran surat 3 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad battatil baghdha min afwahihim. Ayat. Wahai orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu itu orang-orang yang di luar kalanganmu. Karena mereka itu tidak intinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Loh, ini kan informasi dari Allah ini. Dibuka kedoknya, ditunjukkan kepada kita. Kalau kita memberikan kepercayaan kepada orang di luar kalangan Islam ini, dan ditunjukkan kepada kita apa? Dan begitu percaya dengan informasi dari Allah, menjadikan kita yakin kepada aturan-aturan Allah itu juga prosesnya panjang. Ya. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar. Ya, lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya.
Islam itu begitu. Mulutnya hatinya itu lebih jahat hatinya. Apa yang diucapkan itu lebih parah di hatinya. Itu diberitahu oleh Allah kita. Makanya jadi orang itu yang sering baca Quran itu pintar, mesti punya ilmu jiwa. Yang memberitahu oleh Allah soalnya. Karena Allah yang menciptakan ya tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia, ngerti semuanya. Karena Allah itu memiliki ilmu sakti. Sebenarnya kesaktian Allah itu sudah ada tandingnya. Nah, kalau bahasa kita itu gampangnya sakti gitu. Termasuk milih pasutri, milih bojo, niku diatur tadi Islam ini. Contoh dengan dan jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ini dilarang sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Lo ini diajarkan oleh Allah, masih milih bojo itu kalau milih sing iman. Aja sing musyrik, masih musyrik menarik hatimu tidak dibolehkan. Kalau kita mau taat kepada Allah. Kalau tidak mau taat ya berarti durhaka kepada Allah. Kan begitu saja sebenarnya gampangannya. Dan jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Nah, jadi pernikahan itu harus sama iman. Maka ada pernikahan itu pertama dilihat dari keturunannya, kemudian dari hartanya, dilihat dari gantengnya, kecantikannya. Yang terakhir adalah agamanya. Disuruh pilih agamanya. Kalau pilih agamanya ini disitulah sumber kebahagiaan. Karena bahagia itu adalah iman. Orang tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang sejati kecuali dengan iman. Karena orang tidak selalu mulus bernasib baik, tidak selalu. Kadang-kadang ya enak, kadang nggak enak, kadang enak, kadang nggak enak. Nah, ketika nggak enak ini yang bisa menyelesaikan itu iman. Maka yang bisa meraih kebahagiaan itu sendiri adalah orang beriman. Ketika mereka tidak beriman, tidak akan bisa. Sampai dulu itu ada seorang profesor. Seorang profesor itu sugih. Nah, sembarangnya cukup, punya anak juga, tapi anaknya bodoh. Disekolahkan kemana-mana, bijine abang. Cara bene bijine ku 5 itu abang. Nggak tahu kalau sekarang. Bijine abang welek. Oh, itu sekolahnya goblok kali. Pancet. Lho sesuai sini. Lah profesor kok dua anak goblok itu. Akhirnya nggak bisa menyelesaikan, anaknya ditembak mati kepalanya. Ya, Anda bisa menyelesaikan persoalan itu. Setelah ditembak dia gopoh sendiri, dia juga ditembak sendiri oleh dirinya, bunuh diri. Dua nyawa sekaligus hanya menyelesaikan masalah malu itu saja. Ini kalau tidak beriman. Kalau beriman beda. Apa yang kita terima tidak enak, boleh jadi itu lebih baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu buruk bagi kamu. Itu kacaunya. Ada orang beriman itu yang bisa meraih kebahagiaan. Dan sudah saya buktikan. Ketika orang tidak mengembalikan kepada persoalan itu kepada iman, wangel untuk mencari kebahagiaan itu. Ya. Jadi ini walaupun menarik hati tidak boleh dipilih. Kalau musyrik, ya. Mereka kenapa orang musyrik itu mereka mengajak ke neraka kata Allah. Ya. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah ini masalah gini aja diatur. Masalah milih pemimpin juga diatur. Semuanya diatur. Tinggal kita mau apa enggak itu aja. Nah tanda-tandanya orang takwa itu taat kepada Allah. Itu sudah mutlak. Itu ada teori begitu. Apalagi memilih pemimpin di mayoritas muslim juga wajib seiman.
Ada lebih dari 20 ayat di Al-Quran mengatur memilih pemimpin yang seiman, antara lain dalam Quran surat 4 ayat 138 sampai 147. Ada juga dalam Quran surat 5 ayat 51 sampai 58 dan lain-lain sebagainya. Ini contohnya. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Wene ono kabar hubungan. Gembirakanlah, bahasa Indonesia gitu. Al munafiqina marang wong munafik bi anna lahum lawan sak temene kanggo wong munafik iku adzaban alima, akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ini masih banyak lagi sebenarnya. Siapa yang disebut munafik yang diancam dengan azab yang pedih ini? Disebutkan di sini. Alladzina yattakhidunal kafirina auliya. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir auliya sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Ternyata orang yang mengambil orang kafir jadi pimpinan itu masuk kategori munafik. Ini Quran. Kalau kita sudah pegang seperti ini, masih disuap, gak makan. Wis kon nyong sama kafir iki. Lah kayak 1 juta. Boten. Karena ngerti itu larangan Allah. Ayat bertahuna intahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Lalu dipaiti oleh Allah. Apakah mereka itu mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir? Padahal maka fa innal izzata lillahi jami'an, maka sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya. Lah apa golek kekuatan dengan orang kafir itu? Nah, ini makanya kalau orang sudah akidah kuat luar biasa, hebat. Nah. Ayat berikutnya mengatakan waqad nazzala alaikum fil kitabi. Lan temen ingsun wis nurunno alaikum ing atas sira kabeh fil kitabi, ing dalam kitab, an ing yen to idza nalikane samitu sira krungu ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru dikufuri biha padanya, wa yustahza'u dan diperolok-olokkan biha padanya, dilarang oleh Allah, fala ta'udu ma'ahu, jangan kamu duduk beserta mereka. Ini ngadap, ini Allah yang mengatur ini. Kami harus terapkan orang digital. Lu ini patuh pada Allah. Sekarang yang repot, kalau kita melakukan isi Al-Quran betul, dicap sih enggak. Jadi orang itu akan melakukan agamanya sendiri itu takut sekarang. Akhirnya jadi setengah-setengah. Gak kalau gak gitu, gak mantep belas. Ya kalau kita tahu tetap mantep. Masih dipelaset-pelaset jangan sama dengan begini. Mau Islam berkuasa ya apa dengan orang-orang yang beragama lain? Itu gak ngerti, berarti goblok orang itu. Nah, gak ngerti berarti. Kalau katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Tidak apa-apa gitu, boleh. Yang tidak dibolehkan orang kafir yang memerangi orang beriman karena agama. Itu yang kita tidak boleh kompromi dengan mereka. Kalau mereka tidak mengganggu, tetap boleh. Nah itu kan pelesetan semua sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti ya dibohongi. Nah masalahnya di situ. Jadi kita itu, tuntutan kita itu sebenarnya harus paham dengan agama. Sungguh kami telah
turunkan di dalam kitab kepada kamu bahwasannya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok. Banyak sekarang memperolok-olok itu sekarang ini namanya menista agama. Tambah itu Paul Jang itu kurang ajar betul, dia bilang Islam itu agama perampok. Bisanya ada Islam itu karena merampok. Waduh, luar biasa. Kita ada punya reaksi apa-apa. Kendel-kendel sekarang itu. Karena apa? Enggak dipikir bermasalah kan. Enggak perlu memang seperti itu. Itu yang terjadi sekarang. Fala taqutu ma'hum hatta yaqutu fi hadisin ghairihi, sampai mereka itu memasuki pembicaraan yang lainnya. Innakum, sesungguhnya kamu idzan itu apabila, kalau begitu maksudnya kalau melakukan seperti itu masih campur dengan orang-orang yang mengolok-olok itu tadi, misluhum, sama dengan mereka. Allah yang mengatakan. Nah kalau kita temukan benar ya itu radikal, padahal enggak. Ini dicintai oleh Allah. Orang kalau dicintai oleh Allah itu udah taat dengan Allah, bakal dicintai oleh Allah. Durhaka yang dibenci dengan Allah, oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini atap-atap pergaulan juga ditata oleh Allah dan Rasulnya. Innallaha jami'ul munafiqina, saat temannya Allah itu ngumpul wong-wong munafik wal kafirina lan wong kafir fi jahannam jami'an, ing dalem jahanam, neraka jahanam jami'an kabeh. Oh ya, kedawe Allah. Nah, nanti ini akan membentuk karakter kita. Lalu kemudian Anton masih mengatakan pentingnya politik di masjid itu karena ada petinggi partai politik yang mengaku Islam tapi tidak percaya kepada akhirat. Itu ada gitu. Aku Islam tapi nggak percaya pada akhirat. Ini apa sih? Seperti itu ya. Ada pemimpin partai politik mengaku Islam tetapi membela penista Al-Quran. Bahkan mengaku Islam tapi benci sampai Adam. Aneh. Nah itu yang terjadi. Jadi kita tuh belajar mengetahui situasi masalah. Ya. Melaksanakan keyakinan iman agamanya itu bukan intoleran, bukan sara, bukan tidak bineka, bukan radikal, apalagi makar, bukan. Itu kan bakal banyak orang-orang yang ngatur iman Islam itu terdesak itu. Ya. Ini dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29 bahwa warga negara ini boleh memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Boleh. Tapi diputar-putar dulu karena itu banyak hal yang melenceng gitu ya. Jadi jelas dan tegas prakteknya telah berjalan sejak merdeka, rukun, damai dan harmonis. Tapi kini selalu gaduh. Munculnya sekarang ini menentang Pancasila itu kan sekarang muncul lagi. Dulu tidak ada, udah aman, orang muncul lagi, nah dimunculkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat dari fenomena yang tampak saat ini, tampaknya ada sebuah program penghancuran peradaban yang sangat dahsyat yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Jared Diamond yang meramalkan secara ilmiah bahwa Indonesia sebentar lagi akan punah. Lulu. Indonesia sebentar lagi akan punah. Jared. Ya apa ceritanya kok sampai seperti itu? Nah kita lihat. Jadi kita itu harus banyak menimba pandangan-pandangan orang terhadap Islam, terhadap Indonesia. Kita lihat. Oleh sebab itu mari kita lihat apa yang dikemukakan oleh Jared tadi sebagai bahan renungan buat kita semua. Jared ini adalah ilmuwan asal Amerika Serikat yang juga peraih penghargaan bergengsi Pulitzer 1997. Dalam sebuah pidatonya pernah mengatakan bahwa
negara seperti Indonesia, Kolombia, dan Filipina adalah contoh termasuk peradaban yang sebentar lagi akan punah, kata dia. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Sumber daya kita manusia Indonesia itu masih rendah, gampang disuap. Nah, kalau mental masih begitu, berarti negara itu gampang punah. Contoh nanti saya berikan contoh. Kita lihat di Cina nih. Di Cina itu pernah dibangun tembok raksasa, sampai sekarang mungkin masih ada. Wis ombo diukur. Kenapa kok bangun ngono? Supaya tidak ada musuh yang mengganggu. Mereka berkeyakinan tidak ada orang yang sanggup menerobosnya karena tinggi sekali. Akan tetapi 100 tahun pertama setelah tembok itu selesai dibangun, Cina terlibat 3 kali peperangan besar. Pada setiap kali peperangan itu pasukan musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjatnya, tidak, tapi cukup dengan menyogok penjaga pintu gerbang. Disogok, jret, dibuka mlebu musuh jret. Kenapa SDM? Cina lupa membangun infrastruktur, tapi lupa membangun SDM-nya. Ini yang dikhawatirkan. Ini sudah ada di Indonesia. Membangun infrastruktur luar biasa, tapi SDM-nya rendah. Kau gampang dicekoki, jabat cuma disuap itu gampang, sehingga manut. Wis dolen ae. Ulai kok manut. Nah ini, maka dibutuhkan orang-orang kuat sekarang. Orang-orang Islam harus tampil. Orang-orang yang baik, yang kuat, Islamnya, imannya kuat, harus tampil. Cina di zaman itu terlalu sibuk dengan membangun tembok, tapi mereka lupa membangun manusia. Membangun manusia seharusnya dilakukan sebelum membangun apapun. Dan itulah yang dibutuhkan oleh semua bangsa. Makanya Jared Diamond tadi meramalkan itu karena mental orang Indonesia itu seperti itu, gampang disogok, lemah gitu. Ya, seperti sudah Indonesia sama gede ini dibeli dengan sekian triliun sudah kena. Ya itulah. Ini pun bisa ini ya. Oke pun. Ini saya kata aja. Ya Bapak. Jadi intinya mari kita tahun 2023 ini kita evaluasi diri kita, amalan kita, tauhid kita, pandangan keagamaan kita. Kita harus lebih pintar daripada sebelumnya. Supaya kita tidak mudah dipermainkan oleh orang. Berkenalan mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.